Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Sampurno dengan NIM 150161904. Di video kali ini saya akan meresum video praktikum Jobsit 1 tentang mesin arus searah, di mana video ini dipraktikkan oleh kakak-kakak tingkat, dan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum mesin listrik 1. Ya, di sini sudah tampilannya sudah video. Tapi sebelum kita menonton atau meresum video dari Jobsit 1 ini, kita membacakan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan Jobsit 1 tentang mesin arus searah. Ya, di sini tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa terampil dapat menjalankan generator DC penguat terpisah. Lalu ada mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC penguat terpisah. Lalu ada dasar teorinya juga. Di sini ada dasar teorinya, bisa kita lihat ya. Di sini ada dasar teorinya, gambar seperti ini, generator DC penguat terpisah. Lalu besar tegangan yang dibangkitkan pada generator arus searah itu adalah EA sama dengan P plus IA kali RA. Sedangkan pada generator penguat terpisah, EA sama dengan K sigma N. Lalu ada gambar rangkaiannya juga, gambar rangkaiannya seperti ini. Ya. Lalu diperlukan juga alat dan bahan, yaitu generator DC penguat terpisah, jumlahnya 1 saja, motor penggerak jumlahnya 1, multimeter jumlahnya 1, miliampere jumlahnya 1, voltmeter jumlahnya 1, alat penghubungnya secukupnya, dan sumber tegangan yang dapat diatur atau regulator itu jumlahnya 1. Dan sebelum kita melakukan video praktikum, juga harus diutamakan keselamatan kerja, yaitu yang pertama itu guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan mendekati skala penuh. Yang kedua, guna keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi minimum. Yang ketiga, periksakan rangkaian terlebih dahulu pada dosen atau asisten sebelum diuji sumber tegangan. Lalu ada langkah kerjanya, kita harus mengetahui langkah kerja yang terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan tentu saja. Lalu buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian. Yang keempat, jalankan motor penggerak dan atur putaran pada putaran nominal, N sama dengan konstan. Yang kelima, ukur tegangan pembangkitan generator pada saat if sama dengan 0. Kemudian secara bertahap naikkan nilai if sampai mendapatkan 10 kali pengukuran. Yang keenam, kemudian turunkan nilai if secara bertahan sampai menemukan if sama. Catat menunjukkan ampere meter dan voltmeter pada setiap kedudukan if naik dan if turun. Putuskan sumber tegangan untuk arus pemicu if generator, kemudian hentikan motor penggerak. Lalu bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. Dan yang terakhir, buat grafik fungsi untuk V sama dengan F dalam kurung IF dengan IA sama dengan 0 dan N sama dengan konstan. Oke, setelah kita sudah mengetahui dasar teori, terus tujuan praktikum, gambar rangkaian, alat dan bahan, keselamatan kerja dan langkah kerjanya, kita bisa langsung menonton videonya, melihat atau meresum praktikum yang dilakukan kakak tingkat mengenai Jobsit 1, yaitu tugas mesin arus searah. Kita langsung play saja. Ya, ini kelompoknya, ya, ini adalah kelompok dari Bang Usama Ahmad Muflih, Kanadia Fakira, Bang Anugrah Cahyani Kolbi, dan Bang Muhammad Maulana Yusuf. Langsung tonton saja videonya. Berikut adalah bahan dan alat yang akan untuk job 1, yaitu generator DC penguat terpisah dengan Ya, ini dia sedang menyebutkan alat dan bahan aja yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada motor penggerak, ada motor penggerak, tentu saja. generator DC penguat terpisah, Ada generator DC penguat terpisah. kabel penghubung, Dihubungkan dengan kabel penghubung tadi yang saya sebutkan. Ada ampere meter, ada voltmeter. Voltmeternya itu dalam bentuk ampermeternya. Kita lihat. sama-sama sumber tegangan pada regulator DC. Sumber tegangan pada regulator DC-nya. Positif dihubungkan dengan Yang positif dihubungkan pada motor penggerak. Dihubungkan dengan F2 dengan motor penggerak. Negatif Yang negatifnya ampere meter. dihubungkan dengan ampere meter. Dihubungkannya dengan ampere meter yang negatif. Lalu dilanjutkan dengan F1, kayak dihubungkan gitu dengan F1-nya. Lalu dihubungkan dengan A2 dihubungkan dengan A2 pada motor dihubungkan dengan tombol minus. A1 dihubungkan dengan tombol Yang A1-nya dihubungkan sama plus. dihubungkan dengan voltmeter. Berarti A2-nya dengan minus, A1-nya itu dihubungkan dengan yang plus, lalu A1-nya itu di bawahnya dihubungkan dengan voltmeternya. Dihubungkan dengan ampermeter sini. Selanjutnya sumber tegangan AC AB
AC dihubungkan dengan Tahap selanjutnya itu sumber tegangan AC-nya itu akan dihubungkan dengan penguat terpisah, generator DC-nya itu pada penguat terpisah. Oh, ada bagian tombol di bawah. lalu tombol bagian atas dihubungkan antara 1 dengan T1, Nah, tombol bagian atas lah. T2, 1 dengan T1, 2 dengan T2, dan 3 dengan T3. Oh, oke. Udah tadi di generator DC penguat terpisahnya. Oh, ini sudah dinyalakan sumbernya. dan tombol nyala pada regulator. Nyalain sumber, lalu nyalain tombol nyala pada generatornya. Lalu ada bunyi-bunyi kayak gitu ya, kayak bunyi-bunyi motor lah gitu, mesin. Lalu nyalakan sumber, Nyalakan sumber kembali. nyalakan main power, Oh, main power. AC, Dinyalakan main power, dinyalakan tip AC. Suaranya cukup berisik ya. Oh, lalu dia di sini diputar sesuai dengan job sheet. Ada perintah dari job sheet itu tadi ya. 10 kali secara bertahap. Sampai menunjukkan 3 ampere pada ampere meter. Oh, jadi itu diputar 10 kali bertahap sampai menunjukkan 3 ampere pada ampere meter. Oke, itu tadi video praktikum secara offline langsung dari kakak tingkat mengenai job sheet 1, yaitu tentang DC penguat terpisah. Nah, di sini kita mempunyai beberapa data pengukuran ya, yang diambil dari kelompok 2 tadi ya, terhadap praktikumnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari job sheet-nya. Ya, kita bisa lihat ya, ini ada data dan ada pertanyaan yang harus dijawab. Dari datanya kita bisa lihat ya, di sini ada data-datanya ya, yang dapat diambil dari hasil praktikum tadi. Dari arus pemicu if naiknya mendapatkan nilai 0, 0,25, 1,4, 1,8, 2,2, 2,41, 2,63, 2,8, 2,9, dan 2,95. Lalu tegangan voltnya itu juga dapat didapatkan 4,28, 11,85, 18,22, 23,28, 28,34, 30,09, 32,50, 34,66, 36,25, 36,95. Nah, di sini juga ada RPM-nya. RPM-nya ini dari 3 pertama dia mendapatkan RPM hasil yang sama. Ini juga 1490 hasil yang sama. Ini 1485, 1492, 1491, 1491, 1493. Lalu di sini arus pemicu if turun. Tadi arus pemicu if naik dan sekarang arus pemicu if turun. Ini dia mendapatkan hasil 2,95, 2,9, 2,8, 2,63, 2,41, 2,2, 1,8, 1,4, 0,25, dan 0. Tegangan voltnya, tegangan volt dari arus pemicu if turun itu mendapatkan nilai 36,96, 36,37, 35,20, 33,35, 31,65, 29,89, 26,63, 18,30, 11,88, 5,43. Dan hasil RPM dari arus pemicu if turun itu 1493, 1491, 1489, 1488, 1489, 1490, 1489, 1488, 1488, dan 1487. Ya, ini adalah data pengukuran atau data yang didapatkan dari praktikum video tadi yang sudah saya tonton atau yang sudah kita tonton atau resume. Setelah dia dapatkan hasil data pengukuran dari kelompok itu juga harus menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dari job sheet 1, yaitu mengapa pada arus pacu if sama dengan 0 ada tegangan pada terminal bangkit, bagaimana cara membalik polaritas pembangkit, dan ini ada grafik yang harus dibuat dan kesimpulan dari percobaan ini. Jadi pertanyaan pertama, mengapa pada arus pacu if sama dengan 0 ada tegangan pada terminal pembangkit? Yaitu jawabannya karena ketika arus beban atau arus pacu menurun atau mendekati harga nominalnya, maka tegangan itu akan, tapi hanya sedikit saja. Atau bisa kita lihat amati melalui rumus generator ya, yaitu IA sama dengan IL, atau terminal voltage-nya itu V sama dengan EG kurang IARA, atau V sama dengan EG min 0 kali RA, atau V sama dengan EG. Jadi terbukti jika IA itu sama dengan IL sama dengan IF sama dengan 0. Maka dalam terminal pembangkit masih terdapat tegangan-tegangan tersebut dibangkitkan dari jangkar generator yang bergerak. Itu jawaban dari nomor 1. Lalu bagaimana cara membalik polaritas pembangkit? Itu caranya itu untuk dapat membalik polaritas pembangkit yaitu dengan cara membalik polaritas yang sebelumnya positif dipindah menjadi negatif dan yang sebelumnya negatif diubah menjadi positif. Kebalikannya ya pada sumber tegangan di power supply-nya. Lalu di sini ada buatlah grafik
grafik tuh sepertinya itu grafiknya akan naik ya, setelah dilihat-lihat dari praktikum dia grafiknya akan menaik. Nah, if naiknya itu dia ininya naik, grafiknya dia naik. Lalu jika if turun, dia pasti grafiknya akan turun. Nah, ini satuannya ampere ya. Lalu ada kesimpulan ya. Kesimpulan dari percobaan yang tadi yang dilakukan dari kelompok 2. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan data dapat dikatakan bahwa tegangan akan semakin naik jika arusnya bertambah. Sebaliknya, jika arusnya berkurang, tegangan juga pastinya akan menurun. Tegangan yang dihasilkan saat menurun akan lebih besar daripada tegangan saat arus dinaikkan karena diakibatkan oleh efek tersebut dan masih terdapat sisa magnet yang dihasilkan. Lalu ada karakteristik dari generator terpisah yaitu dipengaruhi oleh tegangan dan arus di dalamnya. Torsinya itu mempengaruhi nilai tegangan terminal. Penurunan arus lilitan medan magnet, jadi itu memiliki medan magnet lebih besar daripada saat kenaikan arus. Jadi ada 3 kesimpulan dari video praktikum subsidi 1 generator DC penguat terpisah yang dilakukan oleh abang-abang dan kakak-kakak tadi yang sudah kita tonton atau sudah kita resum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas video resum dari subsidi 1 mengenai video praktikum tentang generator DC penguat terpisah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.